Sekarang gini Mbak, kalau sudah menyangkut hal-hal di luar negara Indonesia, saya pernah mendapat suatu cerita bahwa di luar Indonesia atau luar negeri itu ada istilah program yang mungkin ada di bangsa tertentu itu sudah tidak mau kawin, tidak mau menikah, atau bahkan sudah enggan untuk mempunyai anak, Mbak. Itu hal atau fenomena apa? Chill free. Mungkin seperti itu, Mbak. Gimana? Gak mau kawin, Mbak. Bahkan saya mempunyai saudara di luar negeri juga. Sampai detik ini usianya sudah 40 tahun sekian. Gak mau kawin, Mbak. Katanya lebih happy hidup sendiri. Nah, budaya itu memang budaya luar atau bagaimana, Mbak? Ya mungkin akhir-akhir ini ada yang kawin cerai sengaja tidak ingin memiliki ini kan anak. Yang disebut lakon goro-goro itu kan juga itu menurut saya. Akhir-akhir ini banyak orang yang memilih untuk chill free. Dia menikah atau tidak menikah, atau kemudian memutuskan untuk menikah tapi memilih untuk tidak memiliki anak. Itu satu. Kenapa, Mas? Karena menikah ini ora kok awake dhewe itu melaksanakan kepatutan moral, bukan. Nek kamu menikah setelah itu malah hidupmu itu menjadi menderita sengsara terus-menerus dan membatasi kemampuanmu sebagai manusia yang bisa berkembang gara-gara menikah akhirnya wis beda saiki ndek anak bojo ora kaya mbiyen. Kamu akan mengalami past power syndrome. Dan itu penurunan fungsi. Nek kebetulan kowe menikahi mau goro-goro desaan lingkungan dan orang terdekatmu, bukan karena pilihanmu sendiri. Terus akhirnya seringkali banyak wong sing moro ning aku mau kasus iki rumah tangga, ekonomi, sosial, perceraian. Berarti kowe iki milih rabi, kuwi memang ora saka kowe, saka niate wong liya gitu Mas. Dan itu jelas tidak sehat. Gitu. Makanya aku ngomong, ora peduli kowe iki rabi ora duwe apa-apa karo orang. Nek janji gawe uripmu ki ayem tentrem, saya bahagia, aku apik. Tapi kowe duwe apa-apa rabi tapi malah ngene, menderita terus menerus. Kuwi jenenge penurunan sebagai khalifah. Akhirnya bagaimana kamu mau mengurusi skala yang lebih besar ketika ngurusi bab awakmu dhewe wae gak rampung, bab rumah tangga. Gitu ya. Berarti kita malah dikepung oleh masalah setiap hari yang kita ciptakan atas ketidaksiapan kita. Oke. Itu satu. Karena rabi terus memutuskan duwe anak, gawe anak kuwi ora sembarangan, Mas. Itu proses penciptaan. Jenengan iki diciptakne karo Gusti kang murbeng dumadi. Jenengan digawani cipta untuk bisa menciptakan sesuatu, salah satunya anak. Itu proses kreativitas penciptaan. Makanya jima, suresmi, tantra, segama itu ora sembarangan bagi orang Jawa. Karena itu penyatuan energi untuk memungkinkan menciptakan sesuatu. Kalau di simbol Nusantara itu lingga yoni itu ya? Dan yoni, alu dan lumpang, gitu apa? Iya. Jadi itu dianggap sakral. Makanya urung enek konsep perzinahan dilarang atau apa. Kuwi karo wong Jawa itu wis diwanti-wanti sing ngati-ngati ngrumat ini. Bukan tidak boleh, sing ngati-ngati. Karena ini proses penciptaan. Hari ini ketika kamu memilih menikah dan berpunya anak, terus hanya menggunakan anak dan pasanganmu itu sebagai bahan tambang eksploitasi atas keuntunganmu pribadi, oh jenenge bisnis. Jadi kowe nek gak aku kudu balik ning aku lho akeh. Kowe kudu ndukung iki. Engko anake diseneni kowe kerjamu iki besok kudu ngewahi aku iki. Lah kuwi jenenge bisnis. Itu bukan menikah. Itu bukan punya anak. Nah, ketika hari ini banyak keluarga pokoknya rabi terus syukur di anak, berarti anak iki mung rusak dengan pendidikan yang sudah terlanjur salah kaprah. Itu malah dosa. Karena Anda menyumbang sesuatu bagi peradaban ini. Ini ada teori yang baru namanya depopulasi, ngerti ya? Kita itu sudah berada di dalam pergerakan kepunahan. Kalau awak dhewe dan segera sadar. Jenengan nyiptakne satu anak, bayangno, satu anak itu tergantung di tangan Anda menjadi yang berkualitas atau penghancur. Menjadi pemimpin yang berkualitas ngayomi umat atau penjahat yang membuat malapetaka keadaan. Artikel penjahat itu kerusakan mental akibat anak itu mengalami trauma batin dari orang tua dan diwaris ke turun-temurun. Lah padahal jenengan rabi duwe anak iki istilahnya wong Jawa iki
buka lahan anyar, nutup lawang neraka, buka lawang swarga, medot dalan turun tuh medot mindset yang lama yang tidak berkualitas menuju mindset yang baru yang lebih berkualitas. Makanya nek wong ki wis rabi, ngerti ya? Wis dia anak bojo rabi. Dua mempelai ini orang tuanya tidak boleh cawe-cawe, mesti rusak keluarga gini wong tuane cawe-cawe. Makanya diarani buka lahan anyar, makanya kayak diarani mijil, diarani bubak nek wong Jawa itu. Bubak itu buka lahan anyar. Nggih. Nah, ketika kita menciptakan anak hari ini, terus tiba-tiba wen didikmu ngawur hanya sebagaimana kamu pokoknya formalitas duwe anak terus bar ki mbok dadekne aset pensiun gitu misalnya. Itu dosa, Mas. Anak Anda bisa kualat. Anak Anda tidak menyumbang sesuatu bagi jagat raya ini. Padahal jenengan ini kan dadi khalifah. Akhirnya terus anak kita hari ini itu cuma ditangani dengan HP, diwai HP ben dhek gak ganggu awake dhewe. Itu licik. Seharusnya orang seperti itu jangan punya anak. Belum siap. Karena dia tidak siap. Akhirnya anaknya kok gede, ini dadi malah petaka. Karena anak itu akan melampiaskan apa yang tidak pernah didapatkan dari orang tuanya, kasih sayang atau apa dan sebagainya. Lah wong ki bingung duwe anak. Oh iki sing ngopeni aku sing ngerjakne ngene-ngene. Lah tenan iki ciptaanmu. Jelas itu tanggung jawabmu. Tapi aja disenen-seneni. Dhek gak minta dilahirkan. Hanya gara-gara kamu tidak sengaja menggunakan penciptaan kamu. Makanya zaman biyen gawe anak kuwi ketika kamu gawe anak itu jima itu dalam kondisi wening, bersyukur, gembira, kamu akan menarik kehidupan anak-anak yang menggembirakan. Tapi nek pas gawe anak ki mau kosro nafsu tok, lihat saja apa yang terjadi. Lah, berarti nek wis terjadi, kowe lagi ngerti lah saiki lakonmu iku ngopeni. Makanya Bathara Guru itu gara-gara muncrat ke pejo-pejoe dadi komo salah akhirnya dadi Bathara Kala. Akhirnya Bathara Guru tanggung jawab tetap ngakoni Bathara Kala sebagai pejo sing muncrat anakku, tapi diruwat dengan namanya Murwat Murwakala itu ya. Kalau yang terjadi di Jawa. Nah, itu sanepo. Gitu loh. Nah, mungkin karena itu zaman hari ini orang-orang yang memilih chill free, memilih tidak punya anak, itu emang sadar diri, Mas. Daripada memperbanyak anak, menambah Masalah baru dan penelantaran anak, mending aku tak poso gak gawe. Setidaknya ini untuk memberikan restan istirahat bagi bumi atas eksploitasi yang dilakukan manusia selama ini. Karena dengan memperbanyak populasi, ya kalau populasi itu berkualitas. Karena kalau hanya kuantitas dan itu isinya tidak berkualitas, berbahaya bagi peradaban ini. Orang bisa melakukan tindak kejahatan itu karena sudah mulai menyempitnya lahan tempat tinggal dan lahan pangan. Itu rumus. ya. Makanya zaman biyen diteropong karo mbah-mbah dhewe dilatih poso. Kuwi untuk meredam konflik. Yo kowe sing mangan sik aku tak ora. Karena nek iki urusane wis serakah, paten pinaten. Konflik politik semakin parah. Maka disebut depopulasi. Nah, wong-wong sing saiki kuwi mungkin diutus karo jagat, mending poso. Itu satu. Kedua, duwe anak gak gampang, Mas. Karena struktur kita secara biologis dan psikologis itu akan berubah. Jangan stres. Aku ini mau seneng karo bojoku, iso dadi cengkah iki perkara aku duwe anak. Iso. Makanya seringkali sekarang tidak diajari cara meruat dan merawat. Kuwi iso wong wedok mateni bojone, bojone mateni anake iso ditekek, anake mateni wong tuane. Itu banyak kasus. Itu nggak bisa dipahami sebagai tindakan kejahatan sepihak. Ya. Itu karena orang itu stres, Mas. Bener stres. Apakah ini ada hubungannya dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, Mbah, di dunia ini? Ya nek prosentasenya. Karena memang dewasa ini teknologi sangat itu berpengaruh. Itu berpengaruh 30-40%. Ya, anak dikasih HP. 60% itu berarti bukan teknologi, Mas. Sikap kita, mindset. Makanya kan di hari ini saya mengangkat budi luhur ajaran Jawa itu agar membuat kita itu berbobot dan berkualitas. Teknologi mau maju apa tidak, kalau kita memiliki sikap yang mawas diri, itu masih bisa kita pegang di tangan kita. Contoh, biyen medar ngilmu ini dadak turun gunung. Saiki dengan satu tangan aku menggunakan YouTube, media sosial, artificial intelligence itu untuk memedarkan kaweruh. Dan nyatanya banyak yang bermanfaat setidaknya dalam aspek tertentu. Berarti harus bijak menggunakan teknologi. Bijak, berarti kesadaran manusia itu penting. Gitu. Oh jadi salah ke teknologi itu.
itu buah karya kita. Nah, aja sampai buah karya kita itu menghancurkan kita. Lah bila wong sungsang berarti kamu tidak bisa memahami cara menggunakan kecerdasan dan hasil kecerdasanmu kuwi naif sebagai manusia. Makanya golek kawero gitu loh Mas. Nah, Maka dibutuhkan meditasi begitu ya salah Pak. satunya. Nah, feel free terlepas dari apapun itu kan pilihan orang. Jadi nek mbiyen Mas, jopone wong tuwa mbiyen itu okeh anak, okeh rezeki. Karena apa? Zamannya pada waktu itu beda, pola mindsetnya berbeda, anak-anaknya didikannya berbeda. Nah saiki sak anak iku duwe 10 resort, 10 lemah, bengkok iku dombo. Terus apalagi dia dididik dengan kondisi yang sangat rakus. Bayang kok sak wonge nek duwe aset koyo saiki sapa sing ngomong-ngomong ning Nusantara itu aku gak nyebut gitu ya. Misalnya kayak titik dana gitu kan. Itu apa yang terjadi? Nek sak wong ae pengen duweni bekok akeh pasti terjadi pertumpang tindihan karena wong saiki iki didik anake kok sukses ya Le. Suksesnya itu tidak dipahami sebagaimana mestinya. Jadi sukses hari ini itu diajak untuk menjadi nomor 1, ranking 1. Terus mengambil sebanyak-banyaknya dari alam dan orang lain. Gitu. Terus mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Ini malah petaka. Dan satu anak saja seperti ini, bayangno peradaban kita di opo? Gitu Mas. Lah berarti nek saiki iki padha sambat. Yo golek kerjaan angel. Mun saya pemerintah gak pecus. Iki birokrasine iki daripada kowe iki ngomong kayak gitu, mending empeten aja ngokahi anak terus didikan anakmu sing semaksimal mungkin. Karena setidaknya hasil sekecil apapun dari kita akan menyumbang kepada konstelasi itu. Jadi nanti iso direshuffle pemerintahan regenerasi. Wes kowe nek ket jaman arep dadi apa Mas? Teknologi arep maju apa ora? Kuwi nek dasare wonge lumuh kok kan sambat, kok kan komplain, wis ngono kuwi. Itu ketakutan dia karena tidak mau sustainable, tidak mau menyesuaikan diri dengan perubahan. Karena manusia itu paling takut perubahan. Oke, berarti memang dibutuhkan kebangkitan secara kesadaran dari dalam diri lewat perjalanan spiritual itu ya, Mbah. Betul. Jadi ya spiritual itu sebenarnya kesadaran itu. Hari ini kan kesadaran kita itu berlapis. Sadar kita tuh hari ini sadar raga, gitu. Barki sadar pikir, barki sadar rasa, barki sadar energi, barki sadar suwung gitu. Nah, kesadaran itu harus dikembangkan. Karena hari ini kita terbatasi oleh sudut pandang material. Makanya dilatih kesadaran. Nah, spiritualnya jadi ngelatih nerobos makom kesadaran itu biar lebih luas. Karena semakin ke dalam, jangkauan penglihatan kita itu semakin luas. Semakin tidak ke dalam, jangkauan kita itu sempit karena kita terbatasi oleh alam material, materi gitu Mas. Makanya dilatih jenenge kesadaran. Makanya uangnya satu orang itu bisa menderita karena dia mindsetnya cepet.